Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa sampai ke masjid ini, antum semua bisa diterima di Stikas ini bukan karena usaha antum, tapi karena Allah Jalla Jalaluh yang membuat antum berusaha dan membuat usaha antum jadi sukses. Maka tiada yang pantas untuk dipuji, tiada yang layak untuk disanjung karena usaha dia, karena hasil kerja dia, kecuali Rabbul Alamin, kecuali Allah, Rabb pencipta semesta alam ini, yang setiap sholat kita senantiasa mengikrarkan, mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Mungkin di bulan Ramadan ini kita sering mendengarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi apakah benar itu ada di hati kita? Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk manusia terbaik yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di bumi Allah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana mau tanya, di antara antum siapa yang merindukan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang rindu jemaah? Ana mau tanya buktinya apa? Mana yang rindu? Yang ngomong ada mana? Hah? Kayaknya yang di belakang situ tuh yang ngomong ada. Tapi ada yang rindu? Sulit kita akan rindu kalau kita nggak kenal. Masa ada orang rindu dengan orang yang tidak dia kenal? Ana rindu sama fulan. Ente kenal? Enggak kenal sama fulan. Tahu? Enggak tahu kata dia. Bohong ente ngomong rindu ente. Kerinduan itu bermula dari pengetahuan. Kerinduan itu muncul tatkala kita mengenali. Kemudian perkenalan itu akan terus bertambah menjadi cinta. Dan tatkala cinta merasuk di dalam hati, disitulah baru kita akan rindu. Ada yang punya pacar di sini? Nggak ada? Masya Allah. Tapi pada ketawa semua. Masya Allah. Ya jamaah, salah satu tanda orang yang rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan banyak bersalawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum dari tadi pagi sampai sekarang berapa kali salawat? Hah? Belum? Masya Allah. Antum yang di belakang? Belum? Masya Allah. Yang di belakang sana yang ngomong rindu berapa kali salawatnya? Jemaah, masa nggak ada di sini? Yang 100 kali salawatnya anak kasih hadiah. Jemaah, 100 nggak usah banyak-banyak. Oke, 50. Hah? Antum berapa kali tadi salawat? 100 kali. Apa yang antum baca tadi? 100 kali. Masya Allah. Dihitung apa nggak dihitung? Dihitung apa nggak dihitung? Masya Allah. Fadal, fadal. Kirim ke situ. Masya Allah. Fadal. Masya Allah. Barakallahu fikum.
Tanda orang yang rindu jamaah nih, kita rindu nih, kita banyak salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau. Satu hal yang perlu kita tanamkan di hati kita. Kita hidup di masa penuh dengan fitnah, penuh dengan godaan, di mana muncul di televisi idola-idola yang diciptakan untuk merusak bangsa dan negara kita. Dulu mau ada Indonesia Idol, apalagi cari bakat itu, sampai silik jilbab macam-macam ya. Nggak tahu lah Ana. Tapi yang jelas dimunculkan di permukaan ini idola-idola yang membuat kita jadi orang nggak benar. Pemain-pemain bola. Kalau seorang mencintai Ronaldo, ganti siapa sekarang? Ronaldo masih eksis. Iya. Oke, orang mencintai Ronaldo, kira-kira apa yang akan terjadi dengan diri dia? Meniru gaya dia. Gaya hidupnya, pakaiannya, rambutnya. Rambutnya Ronaldo model apa sekarang? Hah? Model gini. Oke, padahal kita tahu nanti itu kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau yang kita cintai Ronaldo, kira-kira kalau Ronaldo mati kafir nanti, di mana tempatnya Ronaldo? Di neraka. Kita mau dikumpulkan sama dia. Subhanallah jamaah. Tapi sekali lagi, karena kita muncul atau hidup di masa ini, ya kita harus terima. Itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak perlu menyalahkan zaman ini. Karena ada orang-orang yang mengatakan lingkungannya, zamannya, jangan disalahkan. Mereka nggak salah zamannya itu. Yang salah siapa? Kitanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, na'ibu zamanana wal aibu fina fama li zamanina aibun siwana wa nahju zamana bi ghairi dhanbin walau nataqaz zamanu lana hajana. Kata beliau, kita ini selalu menyalahkan zamannya mencela zaman. Padahal zaman itu tidak punya kesalahan. Kesalahan zaman itu adanya kita di zaman itu. Andai kata zaman itu bisa berbicara, pasti zaman itu akan mencela kita. Ente nih, orang-orang kayak ente yang merusak anak, kata zaman itu. Nah, betul. Terus bagaimana kondisi kita tatkala kita tidak punya idola? Anak-anak disuruh mencontoh ya orang-orang yang pandai berjoget, yang pandai menyanyi, artis-artis yang menjadi contoh mereka. Kita lihat artis-artis mungkin na'udzubillah yang menjadi pelacur-pelacur seperti itu. Apa mereka yang akan menjadi idola kita? Bagaimana akhir dari bangsa negara kita nantinya? Maka kita harus kenal dengan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada berapa? Hah? Ada berapa? 4. Sebutkan, anak kasih hadiah. Masya Allah. Sebutkan 2 aja, nggak apa-apa, 2. Jangan 4, antum sebutkan 2. Siti Aisyah, yang kedua, antum dapat bocoran. Masya Allah. Baik, Siti Aisyah. Siapa lagi? Baik, yang nyebutkan 4 dan kasih hadiah. 4. Jamaah, gini nih kita nih, generasi muda sekarang ini. Oke, mbak-mbak di sini akhwat, sebutkan 4. 1 yang jawab. Fadhal. Nggak ada? Nggak ada? Masya Allah. Baik, kayaknya di sini ada yang sudah bisa jawab. Silakan 4. Fadhal. Ummu Salamah, Hafsah, Aisyah, Khadijah. Masya Allah, kirim ke belakang satu. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang jawab bukan mahasiswa jamaah. Tapi mau gimana lagi, mahasiswanya nggak ada yang jawab.
Jamaah kita ini Islamnya Islam keturunan apa Islam baru masuk? Keturunan kan, Masya Allah. Alhamdulillah. Taib. 4 sudah disebutkan. Ummu Salamah, Hafsah, kemudian Aisyah, lalu Khadijah. Istri Nabi itu semua jumlahnya. Nabi meninggal punya istri 9. Semua istrinya 11. Yang nyebutkan sisanya anak kasih 2 hadiah. Masya Allah. Baik, selesai sudah. Tolonglah kita nih sebagai umat Islam, karena istri Nabi itu kata Allah nih, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Jadi istri Nabi itu ibu kita. Gimana seorang muslim tidak kenal dengan ibundanya? Maka muncul di Indonesia ini sekte yang mencela istri-istri Nabi. Ada sebuah kelompok yang mereka mencela Aisyah, mencela istri-istri Nabi. Kita pun kalau nggak tahu sama istri Nabi, kita ikut sama mereka. Dan kebanyakan yang ikut aliran sesat ini orang tua apa anak muda? Anak muda yang ikut teroris, yang ngebom, hampir nggak ada yang orang tua. Rata-rata muda. Yang ikut aliran penyembah setan, ada yang orang tua? Nggak ada. Yang ikut metal, ada yang orang tua? Nggak ada. Antum nih kayak gini-gini, yang muda-muda gini. Kenapa? Karena nggak punya dasar, nggak punya ilmu. Maka kenapa di stikas ini kok diawalin antum diajarin ilmu? Karena sekolah umum itu tidak mengajarkan karakter, tidak menciptakan generasi-generasi yang berkarakter. Nggak akhwatnya, nggak ikhwannya, nggak yang laki, nggak yang perempuan. Antum lihat kita punya sekolahan SD. SD kita itu kalau lulus SD, ujian nasionalnya pelajarannya apa aja? Bahasa Indonesia, IPA, matematika, bahasa Inggris. 4. Ada agama? Nggak ada. Maka lulus nanti jadi doktor, korupsi. Nah, antum lihat orang-orang yang koruptor itu ada yang lulusan SD. Wah, ada doktor ya, S1, S2 yang koruptor itu. Karena memang tidak ada pendidikan karakter. Di mana karakter kita bisa ditumbuhkan? Di agama. Di masjid, di rumah Allah ini kita belajar bagaimana kita menjadi sosok seorang yang berguna. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk masyarakat secara umum. Maka harapan kita ke depan lah, mudah-mudahan antum lulus dari stikas ini. Amin. Jadi apa? Jadi perawat. Masya Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka perawat-perawat ini calon-calon orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, insya Allah. Baik, tapi kalau nggak ada pendidikan karakternya, agamanya nggak dididik. Dulu ceritanya di Arab, perawat itu disebut malaikatur rahmah. Perawat itu disebut dulu malaikat rahmat. Masya Allah, kalau ada perawat ya dengan senyumnya, nggak pernah perawat itu mengeluh. Karena yang mengeluh siapa? Yang sakit yang mengeluh. Kalau perawatnya ikut ngeluh, gimana yang sakit ini? Dulu nggak ada perawat yang mengeluh. Sekarang muncul perawat-perawat cari fulus. Cari apa? Fulus. Jadilah malaikatul azab. Jadi pasiennya kok ngelihat perawat itu takut. Aduh, ini ngelihat perawat yang ini datang judes banget gitu ya. Ada yang seperti itu. Karena apa? Karena sekali lagi basic agamanya yang di situ karakter seorang muslim ditumbuhkan itu nggak ada. Baik, istri Nabi ada berapa? Ada 11. Semoga salawat yang kita bacakan juga bersambung untuk putra putri Rasulullah SAW. Berapa jumlah putra putri Nabi? Anak kasih hadiah. Jemaah, kayaknya hadiahnya harus fulus. Kalau kitab Ustaz, kurang suka. Kalau fulus suka biasanya dia. Taib, berapa jumlah putra putri Nabi? Jumlahnya aja. 6. Dapat dari mana tuh 6?
Di kitab. Masya Allah. Kalau bilang di kitab, anak nggak berani kasih. Nah, Masya Allah. Baik. Kitab apa itu? Tarikh. Masya Allah. Baik. Antum bisa sebutkan namanya yang laki? Ibrahim. Nah. Lupa. Baik. Sudah bismillah. Siapa yang mau nambahin? Anak Azadia. Baik. Putra putri Nabi. Jumlahnya 6 atau 7? Iya nggak masalah. Anda ngomong kalau nggak 6, 7 gitu kan. Cuma sebutkan 6 aja nggak apa-apa. Sebutkan 6. Nah, siapa yang mau nyebutin? Jamaah, Masya Allah. Itu pendidikan dasar kita, mau cinta agama kita. Cinta sama keluarganya yang bawa agama kita. Kita lihat ya, bagaimana di negeri kita nih, kalau umpamanya presiden kita lah punya anak, kita tahu sama anaknya presiden. Anaknya berapa, istrinya presiden kita berapa? 1, semua tahu. Masa istri Nabi kita manusia terindah yang pernah Allah ciptakan? Baik, gak ada yang jawab? Allahu Akbar. Semoga salawat itu bersambung untuk sahabat-sahabat Nabi. Baik, ada 4 sahabat Nabi yang menjadi khalifah setelah Nabi. Urut sebutkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Betul. Nah, kebalik anjing. Yang pertama, Abu Bakar anaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Ali. Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Antum dapat 2 hadiah. Fadhal. Masya Allah. Masya Allah. Enggak apa-apa diborong jemaah. Baik. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah ya. Adik-adikku sekalian rahimakumullah. Ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Baqarah. Ayat ini disebutkan setelah ayat kursi. Allah mengatakan la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Enggak ada. Kenapa dalam agama Islam kok enggak ada pemaksaan dalam beragama? Yang mau masuk Islam silahkan. Yang mau tetap kafir silahkan. Yang mau sholat silahkan. Nggak mau sholat juga Islam nggak butuh sama kalian. Kalian nggak ada yang ke masjid, Islam juga nggak butuh sama kalian. Allah nggak butuh sama kita. Allah tidak butuh dengan kita. La ikraha fid din. Nggak ada pemaksaan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kenapa Allah tidak menginginkan ada pemaksaan dalam beragama? Karena tidak enak hidup di bawah paksaan. Hubungan Allah dengan hambanya, Allah menginginkan dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Antum nih, kalau ada yang terpaksa ke masjid ini, nggak bakalan kerasan di masjid. Kalau ada yang terpaksa. Kalau yang dipaksa sama orang tuanya masuk stikesin, nggak akan betah di stikesin. Kalau ada yang menikah karena terpaksa, rumah tangganya akan jadi seperti neraka. Karena memang yang namanya pemaksaan itu membuat hati menjadi gundah. Dan kita akan hidup di bawah kemunafikan. Seorang istri yang terpaksa menikah dengan suaminya. Dia melayani suaminya. Tapi di hatinya ada kebencian. Yang dia ingin suatu saat nanti aku akan kabur dari rumah ini. Dan saat itu akan tiba nantinya. Terus bagaimana kita beribadah dengan Allah kalau karena terpaksa? Ke masjid karena takut dipukul.
ke masjid karena takut nilainya dikurangi. Terus apa guna kita berangkat ke masjid, jemaah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wadud. Dia Maha Pecinta dan Maha dicintai. Di dalam surah Hud ayat 90 Allah berfirman, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Kata Allah, beristighfarlah kalian. Kepada siapa? Kepada Allah. Kita mau minta ampun sama siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, ya anggap dia menolong kita lah, masuk stiker sini. Kemudian dia memberi kita hadiah 1 miliar. Lalu kita menyakiti orang itu. Apa yang akan terjadi dengan diri kita? Kita akan malu. Subhanallah, ini orang yang bantu anak. Masa anak sakiti dia? Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Dialah yang memberikan tangan kepada kita, jemaah. Antum lihat tangan yang bergerak ini pemberian siapa? Pemberian Allah. Antum bisa memandang ini pemberian siapa? Pemberian Allah. Antum bisa mendengar pemberian siapa? Allah Jalla. Antum bisa datang berjalan karena Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Allah begitu banyaknya, tapi dosa kita terus kita lakukan. Kaki kita sering kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat. Dengan kaki siapa kita berbuat maksiat? Pemberian Allah Jalla Jalaluh. Kalau Allah mau ambil, antum naik motor, ditabrak, patah 2 kakinya. Keluar dari masjid ini, mukanya tinggal separuh, matanya hilang. Bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukan hanya 1 orang, semasjid ini pun bisa. Antum lihat kejadian tsunami. Berapa ratus ribu dalam hitungan detik yang hilang. Karena kita milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, Allah tidak menginginkan hubungan kita dengan Allah karena terpaksa. Kau mau nyembah aku, kata Allah, silahkan. Nggak mau nyembah aku nggak butuh sama kalian. Beda hubungan kita sama makhluk. Kita nih kalau hubungan sama perusahaan, ya, kita bekerja di sebuah perusahaan, kalau kita nggak masuk, nggak kerja, perusahaan bisa bangkrut. Apalagi kita sebagai manajer, keluar dari perusahaan itu, bisa jadi perusahaan itu akan habis. Tapi hubungan kita sama Allah tidak sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Kata Allah, kalau semua dari bangsa jin yang pertama, manusia yang pertama sampai yang terakhir, semuanya berada di level ketakwaan orang yang paling bertakwa hatinya di antara kalian. Siapa orang yang paling bertakwa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semuanya seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ibadahnya, sholatnya, kata Allah, itu tidak akan menambah di kerajaanku sedikit pun. Tidak akan memberikan keuntungan kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, andai kata manusia pertama sampai yang terakhir, dari bangsa jin yang pertama dan yang terakhir, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadzalika min mulki syai'. Kalau semuanya itu berada di level kejahatan orang yang hatinya paling jahat, semuanya seperti Firaun, semuanya mengaku Tuhan, tidak pernah meletakkan keningnya di bumi untuk sujud, nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah bilang astagfirullah, nggak pernah taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, itu tidak akan merugikan aku sedikit pun. Allah nggak butuh sama kita. Itu yang harus kita camkan. Dan Allah tidak mau tadi hubungan kita dengan Allah dibangun di atas keterpaksaan. Enggak. Allah ngasih kebaikan kepada kita supaya kita sadar. Ini pemberian Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di surat Hud ini
Ayat 90 Allah mengatakan inna rabbi rahimun wadud. Inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, artinya penciptaku, pemilikku, yang menguasai diriku, itu rahim, dia maha pengasih, dan dia itu wadud, maha mencintai. Subhanallah jemaah. Itulah Rabb kita, itulah Tuhan kita. Kemudian di surat Al-Buruj ayat 13-14 Allah mengatakan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Surat Al-Buruj ayat 13-14 jemaah. Sesungguhnya dia yubdi, Allah yang mulai. Kita nggak pernah mengajukan proposal untuk hidup di muka bumi. Kita juga nggak pernah minta wajah yang seperti ini, minta tangan yang seperti ini. Tapi itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Huwa yubdi, dia yang mulai. Wa yu'id, dan dia yang akan mengembalikan. Allah mampu mengembalikan manusia dengan satu ucapan. Kun, semua bakal kembali. Yang dikuburnya semua akan bangkit nantinya. Lalu wa huwal ghafurul wadud, dan Allah Jalla Jalaluhu itu ghafur, yaitu maha mengampun, memberikan ampunan. Hambanya berbuat dosa sekali, 2 kali, 3 kali, Allah ampuni. Mau 1000 kali berbuat dosa, minta maaf sama Allah, mohon ampun sama Allah, ghafur, Allah maha pengampun. Dan Allah itu al-wadud, Allah itu maha mencinta. Masya Allah, yang di belakang sana kok pada ketawa sendirian itu? Hah? Ada yang lucu yang di belakang jemaah. Baik, kita di masjid nggak lama. Antum nanti mau ketawa-tawa di keluar masjid, silahkan, 23 jam anak kasih waktu ketawa. Tapi di masjid tolong dihormati rumah Allah ini. Kita lanjutkan tadi yang kita bicarakan. Kalau ke masjid karena terpaksa, nggak nyaman, kita akan kepingin cepat berdiri dari masjid ini. Kita ingin keluar dari tempat ini karena nggak ada rasa cinta, nggak ada dorongan. Ada apa sih ke masjid? Dapat apa anak ke masjid sih? Ahsan keluar. Tapi kita lupa bahwa kita ini tercipta dari tanah dan bakal balik ke tanah. Di tubuh kita ada 2, ada ruh dan ada tanah. Ada manusia-manusia bangkai, ada ruhnya tapi seakan tidak ada ruhnya. Kenapa? Tatkala ruhnya tidak diisi dengan kebaikan, maka akan ada roh jahat di dalam dirinya. Kita datang ke masjid untuk menjadikan diri kita lebih baik, jemaah. Kita lanjutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 54. Ini ayat-ayat yang kita bacakan, dicatatlah supaya kita hidupnya bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti. Allah mengatakan di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang nggak beriman silahkan ditutup kupingnya. Saya katakan yang tidak beriman ditutup kuping. Gak usah dengarkan. Karena ayat ini hanya untuk yang beriman. Khusus. Allah tidak memberikan rahmatnya kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi mengatakan, kalau kau dengar ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Tuh kuping pemberian Allah tuh gunakan untuk mendengarkan. Kau harus tahu itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Apa kata Allah? Man yartadda minkum an dini. Barang siapa yang murtad di antara kalian, murtad keluar dari Islam. Sekali lagi, Allah nggak butuh sama kita. Barang siapa yang murtad di antara kalian, keluar dari agama Allah ini, fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan nanti orang-orang yang berbeda dengan kalian. Orang-orang yang dicintai Allah dan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah tatkala hubungan dibangun di atas cinta. Allah mengatakan adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Adzillah,
Orang-orang yang bakal menggantikan kita nih kalau kita murtad, itu jauh lebih baik dari kita. Mereka saling mengasihi sesama orang-orang mukmin. Bersama orang kafir dia tegas, gak main-main. Loyalitas dia untuk penciptanya, bukan untuk siapa-siapa. Karena seorang mukmin, apapun pangkatnya, dan antum semua nanti, ketika antum naik menjabat sesuatu, menjadi rektor, naik menjadi bupati, naik menjadi gubernur, dan mudah-mudahan ada di antara antum menjadi presiden nanti. Qulu amin. Ketika antum naik, duduk di kursi presiden, antum harus tahu bahwa pangkat antum adalah budak Allah Subhanahu wa taala. Antum pelayan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus tahu, negeri ini tidak pernah menciptakan satu jari kita, nggak pernah. Pemerintah kita tidak pernah memberikan dua mata kepada kita, nggak pernah. Yang memberikan segalanya pencipta kita Allah Jalla Jalaluh. Maka loyalitas kita 100% adalah untuk siapa? Untuk Allah Jalla Jalaluh. Aku hamba Allah. Sebagai satu kehormatan jemaah, antum kalau sebagai staf khususnya gubernur atau bupati, saya staf khususnya bupati, antum akan bangga karena menjadi orang khusus yang dekat dengan bupati. Menjadi staf kepresidenan akan bangga dengan seperti itu. Apa kita nggak bangga nih? Tatkala antum tanya, ente siapa? Anak hambanya Allah SWT. Tahu siapa Allah? Allah yang punya langit ini, yang punya bumi yang luas ini, yang punya semua manusia di sini, ikan-ikan di laut tentu milik Tuhan ana. Dan ana adalah budaknya Allah Jalla Jalla. Apa yang diperintahkan Allah, ana nurut. Itulah sosok seorang hamba. Sosok seorang budak. Antum punya bintang 4, jadi jenderal, tetap pangkat antum adalah budak Allah. Allah mau cabut nyawa antum, mati, jadi bangkai antum nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu orang yang akan menjadi pengganti kita kalau kita murtad. Apa yang mereka lakukan? Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka hambanya Allah. Lalu wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut mau dicela siapapun, asalkan Tuhan aku ridho kepadaku, asalkan penciptaku sayang kepadaku. Kalau semua penduduk bumi ini benci kepada aku, nggak ada gunanya. Yang penting Rabbku, Tuhanku mencintai aku. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan bicara cinta hari ini. Karena cinta itu yang membuat dunia ini menjadi indah. Dengan cinta yang jauh jadi dekat. Dengan cinta yang berat menjadi ringan. Dengan cinta yang buruk menjadi indah. Dengan cinta lautan dibelah, gunung didaki. Antum bisa bayangkan, ada seorang, nanti ada mapala di sini, mahasiswa pencinta alam yang kerjanya naik ke gunung, ke Himalaya. Tanyakan, ente dapat apa naik ke Himalaya? Berhari-hari keluar duit banyak naik ke Himalaya, sampai puncuk-puncuknya Himalaya dapat apa? Dapat apa jemaah? Gak dapat apa-apa jemaah. Nggak dapat apa-apa dia. Sekedar dapat, ya sudah, sudah sampai sana. Tapi apa yang menyebabkan dia mau sampai ke pucuknya Himalaya? Cinta. Cinta yang membuat dia, orang mau ngomong apa terserah. Karena anak memiliki cinta untuk sampai ke sana. Ketika dia sampai, dia merasakan sebuah ketenangan yang mendalam. Perjalanan berhari-hari, keluarga ditinggalkan, pekerjaan ditinggalkan, rasa lapar, rasa haus selama dia berjalan, itu tidak membuat semangat dia runtuh. Karena apa? Karena cinta. Sebagian orang hijrah, meninggalkan kotanya, masuk ke kota baru, susah payah di kota baru. Kenapa? Karena di sini kekasih ana tinggal. Cinta yang membuat dia. Bagaimana kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang akan membuat kita beribadah jadi ringan dan mudah. Ada orang yang puasa nih Ramadan bukan karena cinta, karena ikut-ikutan.
Awakmu apa kok poso? Yo apa? Kabeh poso. Masa ndak poso? Subhanallah. Kenapa puasa? Karena yang lainnya pada puasa. Jadi anak malu kalau nggak puasa. Orang yang seperti ini itu detik-detik siang hari Ramadan akan berat buat dia. Dia akan ngitung jam. Jam biru, jam rolas kata dia. 5 jam meneh suwi kata dia. Karena apa? Karena nggak ada perasaan cinta dengan ibadah dia. Dan buktinya orang ketika tanpa cinta dia beribadah di bulan Ramadan, dia akan sholat tarawih cari masjid yang paling cepat. Betul jemaah. Dilihat berapa menit masjid sana? 20 menit. Sesuai. Dia kuno 15 menit. Masya Allah. Ramai ke sana. Tatkala imamnya bacaannya lebih panjang sedikit, mulai gerundel. Iki komuko diganti ya, iki imam ketahuan iki. Subhanallah. Turun. Karena apa? Nggak ada cinta. Tapi anak katakan tadi, sampaikan tadi, bagaimana orang yang berangkat ke Gunung Himalaya berhari-hari, kok bisa dia lakukan? Karena ada cinta, ada sesuatu yang dia dapatkan. Kecintaan dia terpenuhi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kenapa sebagian di antara kita sholatnya masih 3 waktu? Ada sebagian di antara kita yang sholatnya 2 waktu. Ada sebagian di antara kita yang belum sholat. Sekali lagi, belum ada cinta di hati kita. Cinta kepada siapa? Kepada yang menciptakan diri kita. Orang itu dicintai karena apa? Karena 2 hal. Sesuatu itu dicintai karena 2 hal. Yang pertama, karena keindahannya. Seorang lelaki mencintai perempuan karena dia indah. Seorang lelaki mencintai rumah yang bagus karena rumah itu indah buat dia. Pemandangan yang indah dia cinta. Bahkan bagaimana turis-turis itu datang ke Bali. Datang ke Bali. Cuma untuk apa? Melihat keindahan. Dia bagus. Cuma setelah itu pulang. Selesai. Nggak dapat apa-apa. Cuma melihat selesai. Tapi karena kecintaan dia dengan keindahan itu memang membuat dia datang. Yang kedua, yang membuat kita cinta itu karena kebaikan. Bagaimana kalau orang itu sudah ganteng, sudah indah, dan dia baik sama kita? Masya Allah. Antum siapa namanya? Rudi, kalau ada orang ngasih duit antum 1 miliar, dan orang itu Masya Allah baik banget, kira-kira cinta nggak sama orang itu? Berapa hari antum sebut nama dia? Baik jemaah. Kalau ada orang ngasih kita, ngasih antum lah ya, ngasih antum rumah. Tadi kita bicarakan ngasih kemudahan kepada antum, ngasih rumah sama antum ya. Kemudian ngasih kendaraan sama antum. Antum insya Allah tidak akan pernah melupakan orang itu. Ketika orang itu telepon, Mas Rudi bisa kesini? Bisa. Walaupun padahal kumpul sama teman-temannya. Kenapa? Ini orang yang ngasih anak 1 miliar. Ini bayangkan. Masa anak nggak mau datang sama dia? Jamaah. Kedua mata kita mau dihargai berapa? Antum, siapa namanya? Mas Firman. 2 mata antum itu 2 miliar mau antum? Anak ganti 20 miliar? 1 triliun? Gak mau jamaah. Nggak ada orang yang mau menjual matanya 1 triliun, nggak ada. Kalau diambil matanya dia dapat uang 1 triliun, apa gunanya hidup? Iya buat dia. Buat apa hidup ini ketika 2 mata diambil? Allah berikan itu kepada kita, tapi kita tidak pernah merasa seakan-akan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 hal yang kalau 3 hal itu ada di diri kita, kita akan merasakan lezatnya beriman kepada Allah. Lezatnya datang ke masjid nih. Ketika semua orang sibuk di pasar, ketika semua orang sibuk dengan permainannya, nih orang
Ketika lagi main bola, dengar adzan dikumandangkan, dia akan tinggalkan bola itu. Nanti mas, naumai Allah disit. Naumai Allah disit. Nganu apa? Aku mau ke rumah Allah. Kalau 3 hal ini ada di diri kita, antum akan siap meninggalkan segala kenikmatan dunia ini. Yang pertama, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia harus menjadikan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Lebih dari semua yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Ya karena Allah yang ngasih semuanya sama kita, jemaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kecintaan para sahabat, para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka lebih mengutamakan Allah dari segala-galanya. Dan cinta ini bukan hanya ucapan. Kalau ngomong iya saya lebih mencintai Allah dari segala-galanya, akan nampak kebenaran cinta kita tatkala dihadapi 2 permasalahan, yang satu untuk Allah, yang satu untuk jiwa kita, untuk nafsu kita. Di situ akan tampak apakah Allah lebih kita cintai dari segala-galanya. Nabi Ibrahim alaihissalam, antum lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan ke api, setelah dia menghancurkan patung-patung itu, dia mau dibakar. Apa takut Nabi Ibrahim? Nggak takut. Ketika dia dilemparkan, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, datang malaikat Jibril mengatakan, alaka ilayya haja. Ibrahim, kau ada perlunya sama aku, mau minta tolong sama aku? Apa kata Ibrahim? Amma ilaika fala. Sama kau, aku nggak mau minta tolong. Kau itu makhluk, aku juga makhluk. Kau nggak akan bisa menolong aku kecuali Allah yang membuatmu bisa menolong aku. Kalau sama Allah, aku butuh sama Allah sekarang ini. Maka beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah penolong kami. Tatkala itu Allah tinggal berkata kepada api yang berkobar besar itu, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim. Subhanallah. Api yang membara. Itulah kita ini kalau jadi hambanya Allah. Apapun yang kita hadapi, aku punya Allah Jalla Jalaluhu. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai menemui jalan buntu, Laut Merah. Depan mereka laut. Tidak ada perahu atau kapal untuk menyeberang. Di belakang mereka Fir'aun ribuan dengan tentaranya. Kata orang-orang Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun. Habis kita sudah. Habis kita sudah. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali nggak mungkin mereka bisa nyerang kita. Bersamaku ada Robku, Tuhanku bersama aku, kata dia. Dia pasti akan ngasih petunjuk kepada aku. Nabi Musa pukulkan tongkatnya, terbelah lautan, jamaah. Subhanallah. Tatkala kita cinta kepada Allah melebihi segala-galanya, nggak ada yang susah dalam kehidupan ini. Nabi Ibrahim, kembali kepada Nabi Ibrahim. Beliau nggak punya anak bertahun-tahun, sampai tua. Akhirnya beliau menikah dengan siapa? Sebutkan 2 istrinya Nabi Ibrahim. Anak kasih hadiah. Sinilah akhwat di sini. Siapa namanya? Dua istrinya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Satu ibunya Ismail, yang satu ibunya Ishak. Jamaah. Masya Allah. Baik. Siapa jamaah? Sarah sama Hajar. Siti Sarah. Nggak ada Sitinya namanya itu jemaah. Itu tambahan aja Siti itu. Baik, namanya Sarah sama Hajar. Betul, tahu antum? Tadi tahu nggak? Anak kasih hadiah antum. Fadhal, masya Allah. Barakallahu fikum. Bagaimana Nabi Ibrahim nggak punya anak bertahun-tahun, pas punya anak, bayangkan, pas punya anak
di sini kecintaan seorang hamba diuji. Anak dan istrinya disuruh Allah ditaruh di Mekah. Nabi Ibrahim di Palestina sana. Disuruh ditaruh di mana? Di Mekah. Perjalanan kalau naik onta jemaah 1 bulan perjalanan. Ditaruh di sana. Istrinya Hajar bersama putranya Ismail yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Allah ingin menguji kebenaran cinta Ibrahim. Disuruh pisah sama anaknya, sama istri, ditinggal. Sarah bingung, Hajar bingung. Nggak ada orang di sana, cuma mereka berdua saja. Ketika Nabi Ibrahim pergi dengan ontanya, didatengin sama Hajar. Ya Ibrahim, ilaman takiluna, ilaman tatrukuna. Ibrahim, kau tinggalkan kita sama siapa di sini? Nggak ada siapa-siapa di sini. Aku cuma sama anakku Ismail. Terus Nabi Ibrahim nggak kuat dia nggak noleh ngelihat istri sama anak. Terus dia ingin meneguhkan hatinya. Setelah agak jauh, Hajar bertanya, Allah amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Nabi Ibrahim mengatakan, nah iya. Kata Hajar, idzan la yudayyi'un Allah, berangkat kau, Allah tidak akan meninggalkan kami, kata dia. Subhanallah. Tatkala kita kenal dengan Rabb kita, dengan Tuhan kita, Masya Allah, semua jadi indah. Selesai, ditinggal Nabi Ismail dan Hajar. Setelah besar Nabi Ismail, udah remaja, datang lagi Nabi Ibrahim. Lagi makan, ngomong katanya sama Ismail, ya bunayya, inni ara fil manam anni adzbahu. Fanzur madza tar. Wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku aku menyembelih dirimu. Setelah remaja disuruh sembelih tuh anak. Fanzur madza tar. Gimana pendapat engkau? Apa kata Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Disembelih Nabi Ismail. Di situ cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sedang ditanyakan kebenarannya. Tapi Allah gantikan. Tatkala Ibrahim diuji dengan ujian yang berkali-kali seperti itu, baru beliau menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi an yakunallah, hendaklah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Karena tadi kita katakan, kalau semua orang benci sama antum nggak apa-apa, asalkan Allah cinta sama kita. Yang kedua, yang membuat kita merasakan indahnya atau lezatnya beriman, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada cinta. Kenapa kau cinta sama fulan? Karena fulan dicintai Allah. Maka aku cinta kepada fulan. Bukan karena syahwat, bukan karena nafsu belaka. Kita lihat bagaimana orang-orang di Indonesia sekarang ada yang menikah beda agama. Kenapa dari Islam pindah kepada kekufuran? Karena gara-gara cinta juga. Dia lebih mencintai itu manusia yang tidak pernah punya peran. Tidak pernah punya peran menumbuhkan alis dia. Tidak pernah punya peran menumbuhkan rambut dia. Dia begitu cintanya sama tuh orang. Apa sih yang dia berikan kepadamu? Kadang-kala kalau cinta karena syahwat seperti itu, tidak akan merasakan nikmatnya. Bahkan imannya digadaikan. Imannya dia jual. Gara-gara kecintaan kepada manusia. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu an yulqa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah menyelamatkan dia, dia ngerti agama yang benar, dia benci akan kembali jadi kafir. Sebagaimana kebencian dia untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah. Antum tahu dengan yang namanya Bilal bin Rabah
Siapa tuh Bilal? Bilal itu tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Bilal ketika masuk Islam? Disiksa oleh majikannya. Budak belian Bilal. Hitam kulitnya. Tadi Habasyah sana. Disiksa tiap hari, dikeluarkan kepada pasir, ya, diterik panas mentari, dia ditanam di dalam pasir. Ditaruh batu yang begitu besarnya di dadanya. Disuruh Bilal ini keluar dari Islam. Mau dikasih kenikmatan. Bilal, kau keluar dari Islam, selesai. Kita akan berikan apa yang kau mau. Apa kata Bilal? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Satu, Allah itu esa. Nggak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dengan siksaan itu tadi kita katakan. Siksaan dan duka akan menjadi nikmat buat orang yang beribadah karena cinta. Terus disiksa Bilal bin Rabah. Ingat dengan kisahnya Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad masuk Islam, ibunya saat masuk Islam umurnya belasan. Ini katakan 18 tahun, 19 tahun waktu masuk Islam. Masih muda beliau. Ibunya meminta kepada putranya untuk keluar dari Islam. Wahai Sa'ad, keluar dari Islam. Kalau kau nggak keluar dari Islam, aku akan mogok makan dan minum sampai kau tinggalkan agama Islam itu. Akhirnya ibunya benar-benar menjalankan nagar dia, nggak makan nggak minum. Saat datang merayu dan merajuk ibundanya, Ummah, udahlah Ummah, makan kau Ummah, aku nggak bakal meninggalkan agama Muhammad, makanlah Ummah. Terus ibundanya bersikeras nggak mau makan. Setelah dilihat oleh Sa'ad keteguhan ibunya ini, maka Sa'ad berkata kepada ibunda, ya Ummah, wahai ibunda, lau anna laki mi'ata nafsin fa kharajat nafsun ba'da ma nafsin ma taraktu millata Muhammadin kuli au da'i. Wahai ibunda, andai kata engkau memiliki 100 nyawa, andai kata engkau memiliki 100 nyawa, kemudian nyawa itu satu persatu keluar dari dirimu, aku tidak akan mengeluarkan agama, aku tidak akan keluar dari agama Muhammad. Kau mau makan silahkan ibunda, kalau kau nggak mau makan udah nggak usah makan ibunda. Ibundanya akhirnya makan. Karena melihat saat itulah ketika iman sudah bercampur dengan darah dan daging seseorang. Dia akan berbuat apapun demi yang dia cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa bukti cinta seorang hamba kepada Allah? Selain yang kita sebutkan tadi. Dia akan mendahulukan Allah dari segala-galanya. Dia akan taat kepada Allah. Dia akan taati perintah Allah. Antum kalau punya kekasih lah. Antum punya kekasih yang antum cintai. Dia minta, Mas minta coklat, Mas beliin coklat. Mas minta apa? Minta HP, beliin HP. Mas minta ini, minta itu dikasih. Kalau antum sudah cinta sama istri antum ya. Kita bicara istri, tidak bicara pacar. Kalau istri kita cintai, maka subhanallah, apapun yang dia pinta. Dia ngomong, Mas tolong pulang jam 9 malam udah sampai rumah Mas ya. Datang jam 9. Begitu pula seorang wanita, tatkala dia cinta kepada suaminya, tatkala suami mengatakan, Dek jangan keluar, si perempuan akan mengatakan sam'an wa ta'an, aku dengarkan, aku tidak akan menyelisihi perintah. Itu bukti cinta. Tapi banyak di antara kita yang masih menyelisihi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak perintah-perintah Allah yang dia tinggalkan. Bahkan dia lebih taat kepada perintah atasan dia daripada perintah Allah. Banyak. Tadi kita katakan ada orang yang dari jam 8 pagi udah masuk kerja sampai jam berapa? Jam 4. Tiap hari berangkat dia. Subhanallah, dikasih apa sih kau sama bajikanmu itu? Sampai taat seperti itu. Dikasih tangan sama bajikan? Dikasih mata sama bos? Enggak. Tapi kenapa tatkala engkau dipanggil sama Allah untuk sholat, nggak sholat? Berat mau meninggalkan itu. Kembali karena kita belum kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pengajian ini, kita datang ke tempat ini untuk mengenal pencipta kita. Lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Saya ingat dengan sebuah kisah, kalau bicara ketaatan,
Di Arab tuh tahun 90-an ada revolusi hijab. Jadi antum yang lahir di bawah 90 itu, ya mungkin dosen-dosennya akan tahu bahwasanya hijab dulu di Indonesia pernah diharamkan. Anak-anak SMA itu tidak boleh pakai kerudung. Yang pakai kerudung keluar. Sampai ratusan siswi SMA itu keluar dari SMA. Karena apa? Karena dia lebih mempertahankan kecintaan dia kepada penciptanya daripada kepada sekolahan yang cuma dapat ijazah. Yang ijazah itu kelak akan dibakar, hilang juga. Bahkan dia juga akan mati meninggalkan ijazah itu. Keluar mereka. Subhanallah. Itu tatkala pemerintah kita memerangi dahulunya. Ya di balik mereka ada tangan-tangan tentunya. Kalau bahasanya Pak Amin Rais itu ada siluman di balik itu yang menggerakkan pemerintah kita dahulu. Tapi alhamdulillah sekarang kerudung itu sudah dibuka. Orang bisa pakai kerudung, tapi masih banyak yang nggak pakai kerudung. Ini ada perempuan di Arab. Saya dengar seorang syekh cerita. Dia masuk kelas dulu juga di perang ya. Negara-negara Arab sebagian sekuler. Masuk sekolah pakai kerudung. Anak-anak SMP mungkin. Dimarahin sama ibu gurunya. Peraturan sekolah nggak pakai kerudung. Kalau pakai kerudung lagi nggak boleh sekolah. Ya udah. Akhirnya dia pulang ke rumah. Bilang sama ibunya, Ummah, kata ibu guru nggak boleh pakai kerudung. Namanya anak-anak. Akhirnya sang ibu mengatakan, wahai putriku, kau tahu siapa yang nyuruh engkau pakai kerudung? Enggak, bunda. Yang menyuruh engkau pakai kerudung itu Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang menciptakan diri. Allah yang memberikan paras wajah kepadamu, menumbuhkan rambut yang indah buat Allah yang nyuruh kau pakai kerudung, wahai putriku. Kau mau nurut sama siapa? Mau nurut sama bu gurumu atau sama Allah yang menciptakan diri? Kata itu putri, ya tentu sama Allah Subhanahu wa taala. Berangkat. Itu putri. Sekolahnya besok dengan kerudungnya. Sang ibu guru melihat dari jauh, murka dia. Ternyata nih anak gak nurut sama dia. Dimarahin, dihabisin, diusir dari sekolah sampai nangis tuh anak. Lalu dalam tangisannya itu anak mengatakan, Man uti anti amhu. Siapa yang harus aku taati? Engkau atau dia? Kata dia. Bu gurunya diam. Ketika anak mengatakan dia, diam bu guru ini. Berarti anak ini melakukan pakai kerudung itu bukan karena keinginan dia. Ditanya, siapa dia? Sang anak mengatakan, Allah alladzi khalaqani wa khalaqaki. Yang nyuruh pakai kerudung itu Allah yang menciptakan aku dan menciptakan dirimu, kata dia. Langsung diam bu guru itu. Tatkala diingatkan kepada pencipta langit dan bumi. Akhirnya bu guru itu mendatangi ibunya nih anak perempuan dengan pakai kerudung. Dia mengatakan, terima kasih anakmu telah mengenalkan aku kepada Allah Jalla Jalla. Ya ma, itulah bukti ketaatan seseorang, bukti kecintaan seseorang. Kita kalau cinta nggak ada yang berat melaksanakan ibadah, nggak ada yang berat. Antum lihat jemaah-jemaah haji, berapa yang dia keluarkan? Puluhan juta. Sebagian ratusan juta, meninggalkan keluarganya, meninggalkan semuanya. Dapat apa sih di Mekah sana? Daerahnya panas, capek di sana. Tapi kenapa mereka siap melakukan itu? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda kecintaan seseorang dan yang akan menumbuhkan cinta adalah sering mengingatnya. Zikir. Antum kalau ingin menumbuhkan cinta di hati antum, sebutkan selalu nama kekasih antum. Sebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Kenapa kita sering menyebutkan Allah? Mau makan baca bismillah. Selesai makan alhamdulillah. Kenapa? Semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Di mana aku tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala kalau semuanya dari Allah Subhanahu wa taala? Kita buktikan sekarang, usaha bisa sama. Orang buka usaha sama. Dokter buka praktek, satu dokter buka praktek. Apa rezekinya sama? Beda jamaah.
Yang ini rame, yang ini sepi. Kenapa? Apa karena dokter ini lebih pintar? Bukan. Antum lihat ada lulusan SD lebih kaya daripada lulusan stikes. Lulusan SD nggak pernah sekolah lebih kaya dari lulusan stikes. Kenapa? Kalau rizki itu karena orang sekolah lebih tinggi, rizkinya lebih banyak, enggak. Yang ngasih rizki itu Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan innallaha huwar razzaq. Kami yang ngasih rizki, kata Allah. Bukan kalian. Yang bagi rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat jalan-jalan kita, usaha kita, duduk kita, bungkuslah dengan zikrullah Subhanahu wa ta'ala. Antum kalau punya istri yang antum cintai, tahu-tahu ada fulan nyebutin namanya, umpamanya Sofia. Sofia, ada apa nih nyebut-nyebutin Sofia? Kenapa? Karena kita cinta nih dengan nama itu. Ketika kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, otomatis disebutkan nama Muhammad, lidahnya akan terus bergerak sallallahu alaihi wasallam. Ada apa mereka menyebutkan kekasihku? Antum juga kalau ingin hidup tenang, zikrullah. Antum punya permasalahan, nggak ada yang bisa menyelesaikan kita dari permasalahan kita kecuali Allah Jalla Jalaluh. Apapun permasalahan kita, orang bisa bantuin kita, bisa nolong kita, tapi yang menentukan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Maka setiap sholat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami minta pertolongan, ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang berzikir dan yang tidak berzikir itu permisalannya, kata Nabi, mathalul hayy wal mayyit, seperti bangkai dan seperti orang hidup. Jadi kalau ada orang hidup di dunia ini tidak pernah berzikir atau jarang berzikir, dia seperti bangkai, nggak ada gunanya, nggak tahu diri. Gimana Allah yang ngasih semua? Yang ngasih lisan itu siapa? Allah Jalla Jalaluh. Maka paling nggak kau menyebutkan pada pemberi lisan itu, ya ucapkan subhanallah tadi, baca la haula wala quwata illa billah. Ya. Mau ke kamar mandi, baca apa? Doa masuk kamar mandi. Ana mau kasih hadiah. Akhwat di sini doa masuk kamar mandi. Yang pernah masuk kamar mandi ya. Kalau nggak pernah nggak usah. Yang ana tanyakan yang pernah masuk kamar mandi. Baik. Jamaah. Oke, mungkin masuk kamar mandi terlalu sulit doanya. Keluar kamar mandi. Keluar kamar mandi apa doanya? Jamaah. Allahu Akbar. Antum berapa kali masuk keluar kamar mandi sampai umur 20 tahun? Umur berapa antum? 18. Berapa kali keluar masuk kamar mandi selama 18 tahun? Nggak terhitung jemaah. Tapi kita nggak pernah ingat sama Allah Jalla Jalaluh. Doa masuk kamar mandi, nantilah. Doa keluar kamar mandi, ghufranak. Doa keluar kamar mandi itu ampunanmu ya Allah. Aku minta ampun sama engkau ya Allah. Itu keluar kamar mandi. Kita disuruh ingat sama Allah. Gimana nggak mau ingat sama Allah? Tuh kita bisa mengeluarkan kotoran tadi. Andai kata kotoran kita tidak bisa keluar jemaah, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Baik. Kalau disuruh bayar sama dokter, kau mau mengeluarkan bisa nih, biayanya 10 juta. Kita akan bayar nggak? Kita akan bayar. Ngutang nggak apa-apa, yang penting keluar dok. Penyakit kalau nggak keluar ini. Kalau tiap hari kita harus bayar 10 juta. Disitulah kita mengatakan ghufranak, mohon ampun ya Allah. Nih yang seperti ini kita belum bisa mensyukurinya, jamaah. Belum bisa kita mensyukuri. Belum nikmat yang lainnya. Kadang-kadang kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, jamaah. Maka perbanyak zikrullah. Antum mulai pelajari itu, tadi ada buku ya, zikir pagi sore, zikir seorang muslim ya. Antum bacalah sebagai seorang muslim. Kita punya musuh di sini namanya syaitan. Setan tuh nggak kelihatan.
Allah mengatakan inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuh buat kalian. Fattakhidhuhu adu. Jadikan syaitan itu musuh. Banyak di antara kita yang berteman dengan syaitan. Ente musuhnya syaitan. Iya, anak bermusuhan sama syaitan, kata dia. Tapi kerjaannya kerjaan syaitan semua. Makan pakai tangan kiri. Subhanallah. Itu syaitan. Nggak baca bismillah kalau mau makan. Kalau nggak baca bismillah, syaitan ikut makan. Sebagian ustadz mengatakan